Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, from me, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, spin back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters, they shooting. I won't take it, they roof, Chris. I get the breeze, then it's adios. If I'm with your trees, then Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan. Di sini kami kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang anggaran kas. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian kas. Kas adalah seluruh uang tunai dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat diuangkan setiap saat apabila perusahaan membutuhkan. Selanjutnya yaitu pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah gambaran atas seluruh rencana, penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang berkaitan dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas pada periode tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 2019-210139. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya di sini tujuan penyusunan anggaran kas. Nah, tujuan penyusunan anggaran kas yaitu ada 5. Yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadi defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit dan dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Yang terakhir, sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Rafi dengan NIM 2016-210317. Saya ini akan menjelaskan tentang pendekatan dalam penyusun anggaran kas. Yang pertama yaitu anggaran kas jangka pendek atau pendekatan kas masuk dan kas keluar atau metode langsung. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu anggaran kas jangka panjang atau pendekatan akunting keuangan atau metode tidak langsung. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah sumber-sumber dana dari internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas.
Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerima kas yang biasanya terdiri dari penerima tunai, penagihan piutang, dan penerima lain-lain. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas, anggaran untuk biaya-biaya dan pengeluaran lain-lain. Yang keempat, menyusun anggaran yang sifatnya sementara. Artinya, bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayarannya berupa bunga dan angsuran pokoknya. Yang kelima, memperkirakan pembayaran bunga. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Yang keenam, menyusun anggaran kas akhir. Baik, di sini ada contoh soal anggaran kas. Di sini data yang dimiliki PT Amanah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rencana penjualan. Di sini 50% adalah penjualan kredit dan 50%-nya penjualan tunai atau cash. Untuk yang pertama yaitu bulan Januari. Bulan Januari yaitu 3.500.000. Yang kedua bulan Februari 3.750.000. Selanjutnya bulan Maret yaitu 4.500.000. Sedangkan triwulan 2 yaitu 12 juta, triwulan 3 10.500.000, triwulan 4 11.250.000. Yang kedua yaitu kerugian karena piutang tidak tertagih yaitu sebesar 2%. Yang ketiga yaitu pola pengumpulan piutang. Di sini setelah dikurangi piutang tak tertagih. Untuk bulanan 60% pada bulan penjualan, 30% 1 bulan berikutnya, 10% 2 bulan berikutnya. Untuk triwulan yaitu 80% triwulan terjadinya penjualan, 20% triwulan berikutnya. Selanjutnya yaitu kas awal tahun yaitu 2.500.000. Yang kelima yaitu penerimaan lain-lain triwulan 2 yaitu 2 juta rupiah dan triwulan 3 juta rupiah. Yang keenam yaitu berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas adalah yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Untuk bulan Januari yaitu 1.350.000, bulan Maret 1.200.000, triwulan 2 3.600.000, triwulan 3 3.750.000, triwulan 4 3.750.000. Nah, yang kedua yaitu pembayaran upah dan gaji. Untuk bulan Januari yaitu 1.170.000, bulan Februari 900.000, bulan Maret 1.100.000, triwulan 2 yaitu 2.925.000, triwulan 3 2.700.000, triwulan 4 2.775.000. Untuk yang ketiga yaitu pengembalian hutang. Pada bulan Februari yaitu 3 juta rupiah, untuk triwulan 2 12 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu dividen pada triwulan kedua yaitu 900.000, pada triwulan keempat yaitu 900.000. Selanjutnya yaitu macam-macam biaya. Pada bulan Januari sebesar 650.000, pada bulan Februari sebesar 450.000, pada bulan Maret 800.000. Sedangkan triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 masing-masing 1.350.000. Nah, di sini diminta untuk menyusun yang pertama yaitu anggaran pengumpulan piutang, yang kedua yaitu anggaran penerimaan kas, yang ketiga anggaran pengeluaran kas, yang keempat anggaran kas sementara, kelima kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan, meminjam dengan tingkat bunga 18% setahun. Nah, di sini 18% setahun jika terjadi defisit kas. Yang terakhir yaitu anggaran kas akhir atau anggaran kas final. Baik, yang pertama yaitu membuat tabel untuk membandingkan penjualan tunai dan penjualan kredit.
Di sini tabelnya berisi uraian, penjualan tunai, dan piutang neto. Untuk kolom uraian berisi Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk penjualan tunai yaitu 50% karena di soal sudah ditentukan yaitu penjualan tunai 50% dan penjualan kredit 50%. Sedangkan di piutang neto itu ada penjualan kredit dikurangi bad debt yaitu 22%. Untuk yang pertama yaitu saya mengambil contoh di bulan Januari. Di bulan Januari penjualan tunai yaitu 1.750.000 itu didapat dari 3.500.000 dikali 50%. Hasilnya yaitu 1.750.000. Begitupun di bulan Februari, Maret, triwulan 2 dan triwulan 3 serta triwulan 4. Untuk kolom selanjutnya yaitu piutang neto, yaitu perhitungannya penjualan kredit dikurangi bad debt yaitu 2% atau kerugiannya 22%. Nah, di sini saya mengambil contoh di bulan Januari. Di bulan Januari yaitu 1.750.000 dikali 2%, hasilnya 35.000. Untuk bulan Februari 1.875.000 dikali 2% sama dengan 37.500. Begitupun selanjutnya dari bulan Maret sampai triwulan 4. Selanjutnya membuat tabel anggaran pengumpulan piutang. Pada tabel anggaran pengumpulan piutang terdapat kolom uraian yang berisi bulan mulai dari Januari sampai triwulan 4. Untuk kolom-kolom berikutnya disesuaikan dengan kolom isi uraian yaitu Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Di soal tertera bahwa pola pengumpulan piutang adalah 60% untuk bulan penjualan, 30% untuk 1 bulan setelah penjualan, dan 10% untuk 2 bulan setelah penjualan. Sebagai contoh, bulan Januari melakukan penjualan pada bulannya yaitu Januari. Nah, di sini 1.715.000 itu didapat dari piutang neto pada tabel sebelumnya. Jadi pada bulan Januari di sini 1.029.000 itu didapat dari 1.715.000 dikali 60%. Sedangkan di bulan Februari 514.500.000 rupiah di sini didapat dari 1.715.000 dikali 30%. Dan di Maret di sini 171.500 itu didapat dari 1.715.000 dikali 10%. Untuk bulan Maret melakukan penjualan pada bulannya yaitu di bulan Maret, sedangkan 1 dan 2 bulan setelah penjualan yaitu pada bulan April dan Mei, di mana bulan April dan Mei di sini masuk ke dalam triwulan 2. Untuk persentase bulan April 30% dan bulan Mei 10%, sehingga di total menjadi 40%. Jadi untuk angkanya di sini 1.323.000 di sini didapat dari 2.205 dikali 10%. Sedangkan di bulan kedua di sini 883.000 didapat dari 2.205 dikali 40%, sehingga diperolehlah 882.000. Pada soal tertera bahwa untuk pola pengumpulan piutang triwulan yaitu 80% untuk triwulan terjadinya penjualan dan 20% untuk triwulan berikutnya, sehingga angkanya di sini menjadi 5.880, di mana di triwulan kedua di sini 4.704 diperoleh dari 5.880 dikali 80%. Sedangkan di triwulan ketiga 1.000.000
176.000 itu diperoleh dari 5.880 dikali 20%. Selanjutnya membuat anggaran penerimaan kas. Untuk anggaran penerimaan kas, membuat kolom uraian yaitu piutang, penjualan tunai, lain-lain, dan total. Untuk kolom selanjutnya masih sama seperti anggaran pengumpulan piutang yang sebelumnya. Untuk baris piutang di sini diisi nominal dari total pada tabel anggaran pengumpulan piutang sebelumnya. Untuk baris penjualan tunai diambil dari angka yang ada pada tabel penjualan tunai dan kredit. Untuk baris lain-lain di sini diisi yang sudah tertera di soal, bahwa untuk triwulan 2 nominalnya 2 juta rupiah dan untuk triwulan 3 nominalnya itu 3 juta rupiah. Selanjutnya membuat anggaran pengeluaran kas. Untuk membuat tabel anggaran pengeluaran kas diperlukan kolom uraian yang berisi pengeluaran-pengeluaran dari perusahaan. Di sini pengeluaran yang dilakukan adalah pembelian bahan baku, pembayaran upah, pembagian utang, dividen, macam-macam biaya. Untuk kolom selanjutnya masih sama pada tabel sebelumnya. Selanjutnya untuk mengisi angka-angka pada tabel anggaran pengeluaran kas, tinggal memasukkan keseluruhan pengeluaran yang sudah diketahui pada soal, sehingga didapatkan pengeluaran di bulan Januari yaitu 3.170.000, di bulan Februari 4.350.000, di bulan Maret 3.100.000, kemudian di triwulan 2 20.775.000, kemudian di triwulan 3 7.800.000, kemudian triwulan 4 8.775.000. Selanjutnya adalah anggaran kas sementara. Untuk membuat tabel kas sementara diperlukan kolom yang berisi saldo awal, penerimaan, tersedia, pengeluaran, saldo akhir. Untuk kolom selanjutnya masih sama seperti tabel-tabel sebelumnya. Untuk mengerjakan anggaran kas sementara dilakukan secara bertahap, mulai dari bulan Januari sampai seterusnya. Caranya adalah saldo awal ditambah penerimaan menjadi tersedia, kemudian tersedia dikurangi pengeluaran menjadi saldo akhir. Sebagai contoh, bulan Januari saldo awalnya sebesar 2.500.000 ditambah penerimaan kas yang didapat dari tabel anggaran penerimaan kas. Hasilnya adalah 5.279.000 yang dinamakan tersedia. Kemudian tersedia dikurangi pengeluaran sebesar 3.170.000 yang didapat dari tabel anggaran pengeluaran kas. Hasilnya adalah 2.109.000. Kemudian saldo akhir di bulan Januari akan dijadikan saldo awal di bulan Februari, yaitu sebesar 2.109.000. Untuk langkah selanjutnya masih sama seperti bulan Januari untuk menghitung bulan Februari dan seterusnya. Pada saldo akhir di triwulan 2 hasilnya adalah minus 4.558.500 rupiah. Karena hasilnya minus, untuk saldo awal di triwulan 3 tidak akan dimasukkan angkanya atau saldo awalnya sama dengan 0. Selanjutnya adalah membuat anggaran kas akhir atau final. Untuk membuat anggaran kas akhir diperlukan uraian saldo awal, penerimaan, hutang, tersedia, pengeluaran, angsuran, bunga, dan saldo akhir. Dan tabel-tabel berikutnya masih sama dengan tabel-tabel sebelumnya. Isi dari angka-angkanya tinggal memasukkan ke tabel-tabel sebelumnya. Untuk menghitung saldo akhir atau saldo final,
tersedia dikurangi pengeluaran, hasilnya adalah saldo akhir.